Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua kita selalu dalam keadaan sehat, mendapatkan barokah dari Allah dan dijauhi semua kita dari mara bahaya. Amin jazakallah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, masih bersilaturahmi kembali dengan kami Astos Prof. Dr. Yulian Azhari, SOC SAMH, yang selalu berusaha untuk bersilaturahmi kepada semua sahabat-sahabatku dimanapun berada, karena silaturahmi tidak hanya melalui offline secara fisik, tetapi silaturahmi melalui media, melalui online itu juga merupakan pahala yang sangat besar, sama dengan kita bersilaturahmi, yaitu dengan ketemu atau secara fisik. Karena semua sekarang teknologi canggih dan banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah kepada kita dengan mengikuti perkembangan zaman teknologi yang sangat canggih pada saat ini. Hadirin yang berbahagia, kita sangat terpukul dengan kejadian yaitu Gus Elham, di mana Gus Elham ini merupakan suatu ustadz ya di salah satu daerah, tetapi sangat menyita perhatian publik atas peristiwa yang dilakukan, yaitu melakukan mencium anak kecil dengan nafsu seperti itu. Nah, hal ini adalah sangat bertentangan dengan nilai agama. Ini juga termasuk salah satu nilai yang sangat fatal ya. Bisa dikatakan segala sesuatu kalau diniatkan dengan yang tidak baik, dengan kategori zina seperti itu termasuk rumpun itu dosanya ya. Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabu zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Nah, termasuk yang memperlakukan dengan, mohon maaf, di videonya itu kan sampai disamarkan, dikaburkan, karena tidak tega melihat anak kecil perempuan yang diperlakukan dengan kebiadaban seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Kenapa harus seperti itu? Kalau sayang dengan anak kecil, ya cukup dengan dicium kepala, diusap rambut, dan diberikan ilmu ngaji yang bagus. Itu tanda kita sayang dengan anak-anak pondok kita. Namun tidak semua kiai di pondok yang seperti ini, karena semuanya adalah oknum. Kita merasa terpukul sekali karena anak kecil ya. Kalau kita berbicara anak kecil itu, kita mau nangis. Cukuplah mereka, apalagi kalau di salah satu pondok yatim itu, mereka tuh anak yatim, mereka orang yang nggak punya. Jadi jangan diperlakukan mereka dengan keterbatasan mereka yang tidak berdaya, tetapi dilakukan seperti itu. Masih, aduh, itu sangat ya membuat hati kita miris, dan kita semua menangis apabila melihat anak-anak di pondok pesantren yang diperlakukan dengan seperti itu. Walaupun mereka perempuan, anak kecil perempuan, apalagi di sana misalnya anak kecil perempuan mereka yang tidak punya orang tua diberlakukan seperti itu, alangkah tragisnya. Dan mereka itu sangat sungguh menyedihkan kita semua. Jadi jangan mentang-mentang mereka anak perempuan, bayi perempuan, sekiranya mereka juga ada yang mereka memang gak punya ayah ibu di sana, mondok, tapi diperlakukan dengan kebiadaban, itu akan membuat kita menangis semua. Jangan sekali-kali memperlakukan balita, apalagi itu perempuan, mereka tidak berdaya. Masa
dicium, dimasukkan ke mulut, pipinya, itu kan nauzubillah min dzalik. Tega gitu ya. Tega sekali mengkhianati anak-anak pondok. Dalam hal ini sangat berbahaya sekali dan menyedihkan kita semua jamaah yang ada di pondok pesantren apabila mereka diperlakukan seperti itu. Mereka banyak juga orang yang gak punya memang. Mereka ingin berteduh di situ, hidup di situ. Mereka walaupun dikasih makan, dikasih tempat tinggal, tetapi janganlah mendapatkan perlakuan seperti itu. Sedih sekali kita kalau berbicara balita, berbicara anak-anak yang masih kecil diperlakukan dengan biadab, itu akan membuat kita semua miris dan menangis ya. Sekeras batu pun hati seseorang kalau melihat ya, kalau dia masih punya hati, pasti semua orang akan menangis melihat kejadian-kejadian dalam hal ini. Benar-benar tidak tega. Mereka tidak berdaya. Anak kecil, balita dan semuanya, mereka itu orang-orang yang tidak berdaya, yang tidak mempunyai kekuatan, dan dia tidak mengerti kalau seseorang, orang tua atau orang dewasa yang memperlakukannya dengan kebiadaban seperti itu, kita semua turut, yaitu mengkutuk dan turut menangis ya, udah tidak bisa berkata-kata. Jadi kami mohon semua pengurus-pengurus pondok pesantren, jangan memperlakukan santri-santri, santriwan dan seterusnya, para santri terutama, walaupun mereka tidak berdaya, mereka tidak punya kekuatan, janganlah mereka diperlakukan dengan kebiadaban seperti itu. Karena Allah itu, mereka punya Allah. Walaupun mereka dalam keterbatasan, dalam kondisi lemah, tetapi mereka punya Allah yang menciptakan kita semua, yang memelihara kita semua. Jadi kita mohon dengan hati yang tulus dan ikhlas, para pengurus, para pemilik pesantren dimanapun berada, janganlah memperlakukan santri-santri kita, terutama mereka yang masih kecil, mereka anak-anak perempuan. Ini berulang kali kita sampaikan, semoga ya melekat di sanubari, di benak para pengurus pesantren semuanya. Ingat bahwa orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu orang-orang yang mencetak generasi muda dengan ilmu, dengan akidah, dengan sikap pekerti dan seterusnya. Karena kita berpegang teguh dengan dasar negara kita, Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan ini sangat berkenaan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mereka itu juga manusia, para santri-santri itu. Jadi jangan sekali-kali mereka disakiti. Tega sekali menyakiti para santri-santri, terutama yang santri putri ya. Mereka mendapatkan kejahatan-kejahatan yang tragis. Itu pun kalau ada yang memvideokan, kan banyak juga mereka yang dalam kondisi lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Hadirin wal hadirat, jazakallah. Mohon maaf dan mohon kepada kita semua untuk memperlakukan anak-anak di pondok pesantren dengan baik, dengan istimewa, dengan bijaksana, dengan hikmah, penuh sopan santun.
Sayanglah mereka seperti anak kita sendiri, dan jangan diperlakukan mereka dengan sesuatu yang di luar logika, dengan memanfaatkan seperti mencium anak kecil. Dia kan perempuan, tetapi dengan dimanfaatkan dengan hal-hal seperti itu, nauzubillah min dzalik, Allah akan mengkutuk. Karena anak kecil tidak berdaya apa-apa, dia tidak mengerti, dia tidak bisa ngomong. Tetapi orang-orang yang memperlakukan itu memang suatu kejahilian dan kebiadaban. Hadirin yang berbahagia, semoga mendapat renungan, menjadi renungan kita semua. Dalam hal ini adalah oknum, tidak semua pengurus pondok pesantren seperti itu. Tetapi marilah kita tetap berusaha mensupport, mendoakan, mengawasi semuanya. Semoga anak-anak santri di Indonesia ini dan di dunia ini mereka mendapatkan kesempatan hidup layak seperti kita, dan mereka mendapatkan perlindungan, dijamin keselamatan, dijamin pendidikannya dan kebahagiaannya dunia wal akhirat. Jangan lupa like, subscribe yang banyak, bantu share channel dakwah kita ini. Terima kasih. Berilah komen yang membangun. Jazakallah. Mohon maaf apabila ada saya kekilafan dan kejanggalan, kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Salam merah putih.